Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imam Masyhuri, akan mereview buku karangan yaitu Filsafat Ilmu karangan Pak dosen saya yaitu Pak Bambang Subahri. Saya akan mereview buku tentang filsafat ilmu bab 2, yaitu mencari kebenaran. Langkah awal dalam mencari kebenaran dalam filsafat adalah dengan mengklarifikasi atas apa yang dianalisis menggunakan kerangka berpikir filsafat. Hal demikian merupakan yang langkah besar yang harus dipahami bagi kaum akademisi yang memprioritaskan dirinya untuk selalu menambah pengetahuan untuk mendapat kebenaran hakiki. Dalam praktek ilmu filsafat sebagai alat menemukan kebenaran, paling tidak seseorang harus terbiasa untuk kritis pada lingkungan sekitar dengan memahami sesuatu yang sudah diketahui sehingga menjadi pengetahuan. Karena pada dasarnya suatu yang kita tahu belum tentu kita pahami, dan jika kita tidak memahami sesuatu yang sering kita lihat, maka kita telah kehilangan separuh dari kodrat kita sebagai manusia. Objek filsafat. Filsafat digunakan manusia sebagai alat menemukan kebenaran. Diawali dengan analisa objek filsafat yang harus dipahami oleh setiap manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, bahwasanya manusia dituntut untuk selalu berpikir dan membaca atas setiap yang ada. Sesuai dengan judul buku ini, Filsafat Ilmu, maka buku ini akan menjelaskan tentang 3 objek filsafat, yaitu teologi, kosmologi, dan antropologi. Yang pertama, antropologi, manusia. Manusia menjadi objek filsafat yang pertama karena manusialah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang memiliki kemampuan berpikir dan tidak dimiliki makhluk lain. Hanyalah manusia yang berpikir akan dirinya sendiri kenapa ia berpikir, dan hanya manusialah yang berpikir untuk selalu menyediakan makanan dan berpartisipasi akan keterbatasan makanan tersebut. Pada konsep awal yang pernah dibahas mengenai manusia dibagi menjadi 2 unsur, yaitu jiwa dan raga. Jiwa dan raga dalam unsur yang berbeda dan esensi yang berbeda pula juga sering tampak jelas ketika keinginan manusia dengan tingkah laku yang ditunjukkan mengalami kontradiksi, sebagaimana proyeksi yang dilakukan seorang muda-mudi ketika mengalami cinta pertamanya. Yang kedua yaitu kosmologi, alam. Alam sebagai objek filsafat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera. Alam dalam hal ini bisa diartikan sebagai semesta dan isinya seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia ini, maupun benda mati seperti batu dan air, tanah, udara, dan api, atau lebih dari itu. Sisi planet dalam tata surya juga merupakan objek konsep filsafat.
Kemudian yang ketiga adalah teologi, yaitu Tuhan. Pembahasan Tuhan dalam disiplin ilmu filsafat sebagai salah satu dari 3 objek filsafat. Kenapa menjadi persoalan dialektis yang berujung justifikasi kesesatan pada satu pihak. Pertanyaan paling umum yang kerap menjadi persoalan ialah bagaimana wujud Tuhan? Kenapa manusia harus bertuhan? Sejak kapan manusia mengenal Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian besar kaum agamawan dirasa terlalu liberal untuk seorang pemula yang belajar agama. Namun dalam Islam hal tersebut sudah sangat lumrah dan telah diajarkan bahkan sejak di bangku dasar. Bagi kalangan yang ada di lingkungan pesantren atau TPQ, yaitu sejak dini mungkin kita sudah dikenalkan dengan kitab Aqidatul Awam yang diajarkan dengan metode nadom, sehingga mudah untuk dihafal bagi anak di bawah 5 tahun atau balita. Pada pelajaran Aqidatul Awam tersebut telah diajarkan tentang wujud Tuhan yang menjadi pendahulu dalam Aqaid 50. Dengan melihat fenomena tersebut akan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama yang menyatakan bahwa membicarakan Tuhan adalah hal yang dilarang. Terkait pertanyaan kedua, kenapa manusia harus bertuhan? Karena hal itu adalah bagian dalam kehidupan yang tak terpisahkan. Manusia yang tidak menyadari akan hal itu atau hal itu biasanya disebut dengan ateis, lebih cenderung meninggalkan sifat-sifat kemanusiaannya sehingga dijadikan Tuhan dan cinta tidak bermakna lagi. Lebih lanjut mengenai pertanyaan yang ketiga tentang sejak kapan manusia bertuhan atau kapan manusia mulai mengenal Tuhan? Jawabannya, manusia mengenal Tuhan sejak dia baru lahir ke muka bumi. Bahkan jauh sebelum itu manusia sudah mengenal Tuhan sejak awal masa kehamilan. Pertanyaan mendasar di kalangan mahasiswa akan pernyataan tersebut. Kalau begitu, tidak ada gunanya agama yang mengenalkan Tuhan kepada manusia. Toh manusia sudah dapat mengenal Tuhan dengan sendirinya. Lantas, seperti apa cara mereka mengenal Tuhan kalau agama tidak ikut berperan di dalamnya? Bayi yang terlahir dan menetap di dunia menghirup udara pertama kali, ia menyebut dan memanggil Tuhan. Tangisannya mengandung nama Sang Pencipta semesta. Mereka yang baru lahir tidak kenal ibu, ia pun juga tidak mengenal bapak pada detik pertama kelahirannya. Tapi seruan dalam tangisan sang bayi adalah jawaban keberadaan Tuhan serta jawaban atas adanya sikap naluri sang bayi akan kepercayaannya pada Sang Pencipta. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tujuan filsafat. Setelah kita mengetahui bahwa objek filsafat terdiri antropologi, kosmologi, dan teologi, maka langkah selanjutnya dalam mencari kebenaran adalah menguji objek filsafat tersebut berdasarkan logika, estetika, dan etika. Adapun cara
Uji paling sederhana ialah dengan mengajukan pertanyaan atas objek filsafat yang menjadi bahan kajian dengan pertanyaan: apakah kajian objek itu sudah masuk akal? Apakah kajian objek itu memiliki nilai keindahan? Dan apakah keberadaan objek itu tidak melanggar nilai dan kebiasaan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat? Yaitu yang pertama adalah logika. Memahami logika dengan tujuan filsafat dapat diartikan dengan memberikan penilaian atau menguji objek filsafat, baik objek antropologi, kosmologi maupun objek teologi dengan label salah atau benar. Kemudian jika hasil labeling berada pada jawaban benar, maka akan dilanjutkan kepada tahap penilaian dalam estetika dan etika di tahap selanjutnya. Sebaliknya, jika hasil analisa didapatkan label salah, maka proses pencarian berikutnya tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua adalah setelah logika ada estetika, yaitu membahas estetika merupakan penjelasan soal rasa dan selera. Sebagaimana logika, estetika juga mempunyai dua labeling dalam penilaian, yaitu jelek dan indah. Sebagaimana sebuah kursi, estetika merupakan pembahasan di mana kursi tidak sebatas balok kayu yang ditaruh sekedar untuk dijadikan tempat duduk. Dalam estetika, sebuah kursi yang indah akan dilengkapi dengan relief atau ukiran-ukiran yang menghiasi di setiap sudut kayu pada kursi, sehingga kursi tidak terkesan kaku, hanya sebatas kayu yang tidak memiliki nilai seni. Kursi yang indah memiliki nilai seni tinggi, sehingga menjadikan kursi tersebut memiliki daya tarik sendiri bagi setiap orang. Yang perlu dijadikan catatan dalam pembahasan estetika, keindahan tidak boleh mengurangi identitas dan esensi pada suatu benda tersebut. Misal, sebuah bengkel modifikasi bersepeda motor ekstrim akan tetap bernilai indah dan estetika ketika modifikasi motor esensi motor seperti menggunakan dua roda dan mesin. Kemudian yang ketiga yaitu etika. Dalam tujuan filsafat tidak hanya berhubungan tentang pribadi seseorang. Etika memiliki penilaian kompleks melebihi logika dan estetika yang dapat dinilai secara individual. Namun berbeda dengan etika, etika melibatkan banyak elemen di luar pribadi seseorang dalam mendapatkan kesimpulan. Baik kebenaran dalam etika dinilai dari luar individu sebagai pelaku, senada dengan logika dan dua labeling, dan estetika dengan dua labeling, maka etika juga memiliki dua labeling, yaitu buruk atau baik. Demikian review dari saya. Menurut saya ini adalah buku yang bagus bagi para pelajar maupun mahasiswa yang ingin mengetahui tentang ilmu filsafat. Nah, di dalam buku ini telah menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu filsafat, yaitu tentang objek yang akan dikaji dalam filsafat dan juga kerangka berpikir dalam filsafat, yaitu seperti yang telah disebutkan tadi,
Yaitu dalam kerangka berpikir filsafat yaitu ada logika, estetika, dan etika. Sekian dari saya pamit undur diri. Jangan lupa di like dan subscribe. Bagi kawan-kawan yang berminat dengan buku ini, silahkan komen di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.